Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru honorer setanah air yang sudah benar-benar berjuang untuk melakukan kegiatannya dalam rangka mendidik anak bangsa menjadi anak-anak cerdas, dan Bapak Ibu guru yang sedang menanti jadwal seleksi P3K Guru tahap 3. Bapak Ibu, informasi yang saya sampaikan melalui video ini, simak terus videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang masih belum like dan subscribe, silakan dukung dengan cara like dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Pada video kali ini saya menyampaikan satu informasi penting tentang syarat P3K tahap 3. Artinya syarat dalam hal pelaksanaan seleksi P3K tahap 3. Telah resmi diumumkan ada 8 syarat untuk seleksi P3K tahap 3, mulai dari info pemilihan formasi hingga proses pengelolaan nilai. Seleksi P3K tahap 3 diperkirakan akan segera dijadwalkan. Untuk itu persiapan harus dilakukan. Seleksi P3K tahap 3 belum ada informasi secara lengkap. Untuk itu disarankan selalu melakukan pengecekan secara berkala. Namun pada laman SSCASN sudah terdapat informasi persiapan memilih formasi P3K tahap 3. Walau sampai sekarang Bapak Ibu masih belum ada yang berhasil untuk melakukan pemilihan formasi pada seleksi P3K tahap 3. Ini yang ada di dalam SSCASN adalah hanya informasi persiapan tentang pemilihan formasi pada seleksi P3K tahap 3. Syarat untuk seleksi P3K tahap 3 perlu dipersiapkan agar proses pelaksanaannya selebih mudah dan tidak tergesa-gesa. Aturan seleksi P3K tahap 3 terdapat dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Terdapat pada paragraf 11 seleksi kompetensi 3 pasal 37. Syarat pelamar untuk seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria berikut ini. Nah, di mana syaratnya itu Bapak Ibu? Pertama, pelamar dari tenaga honorer K2 atau THK2 yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1 dan 2. Yang kedua, guru non-PNS yang telah terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Dan keempat, lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah Bapak Ibu, ya, kalau sebelumnya itu hanya 4 kriteria, namun pada saat ini ada 8. Nah poin kelima, 6, 7 dan seterusnya sampai 8 itu benar-benar Ibu perhatikan ya. Yang kelima ini pertama melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Maksudnya adalah harus melakukan pemilihan formasi ulang. Nah, begitu Bapak Ibu membuka SSCASN, ya, silakan lihat kembali bagaimana cara pemilihan formasi ulang. Keenam, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh Indonesia, di seluruh sekolah di wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Artinya Bapak Ibu yang akan memilih formasi pada seleksi P3K tahap 3, silakan pilih formasi sesuai dengan kualifikasi akademik dan atau kualifikasi pendidikan yang dilamar. Selain itu harus linear dengan kualifikasi pendidikan yang ditempuh, namun bisa memilih di lain jenjang. Nah, dalam hal memilih di lain jenjang ini Bapak Ibu, misalnya pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, ya, misalnya yang dipilih adalah bahasa Inggris, kemudian beralih ke formasi lain, maka nilai kompetensi 1, seleksi kompetensi 1 dan 2 itu tidak akan diperhitungkan pada seleksi kompetensi ke-3. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya, beralih untuk formasi lain itu ada risikonya. Yang ketujuh, panitia melihat kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. Dan kedelapan, panitia mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi tahap 3. Artinya,
bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan memilih ya formasi pada seleksi P3K tahap 3 ya, masih ada hal yang perlu dipertimbangkan. Tentunya ini ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Panselnas sehingga ya walaupun sudah dipilih formasinya tentunya tidak otomatis ya dengan poin ke-8 ini. Artinya yang berhak untuk menentukan siapa pelamar yang bisa mengikuti seleksi kompetensi pada tahap 3 itu yang berhak adalah panitia, dalam hal ini adalah Panselnas. Pengelolaan nilai P3K tahap 3 terdapat pada Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 paragraf 12 pasal 38. Pertama, nilai yang diperoleh memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud seperti P3K tahap 1 dan P3K tahap 2. Yang kedua, nilai yang diperoleh dapat ditentukan dari nilai terbaik. Di antara nilai kompetensi tahap 1 dan tahap 2, tahap 3 yang dipakai yang memenuhi ambang batas. Artinya Bapak Ibu, nilai yang telah diperoleh pada kompetensi tahap 1, 2, dan 3 itu yang disahkan adalah nilai yang memenuhi ambang batas. Artinya nilai NAB. Yang ketiga, memenuhi ambang batas dan pada seleksi kompetensi 3, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan sama dengan seleksi kompetensi 1. 4. Nilai kompetensi 2 jika ingin digunakan harus memenuhi ambang batas. Pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 2. Artinya jika di seleksi P3K tahap 3 berpindah jenjang atau pindah jabatan, nilai yang sudah passing grade artinya nilai yang sudah NAB ya, sudah lolos passing grade kemungkinan tidak bisa digunakan untuk seleksi tahap 3. Namun masih kemungkinan. Kelima, nilai kompetensi 3 hanya dapat digunakan jika memenuhi ambang batas. Yang keenam, kriteria penilaian akhir yang paling tinggi jika nilainya sama didasarkan pada usia yang paling tinggi. Namun ada kriteria sebelumnya yang tertuang pada Kemenpan RB. 7. Formasi kosong dapat optimalisasi dan beberapa ketentuan yang lain. Untuk formasi kosong masih di ranking yang berperingkat terbaik dan ketentuan lainnya yang tertuang pada Kemenpan RB. Kedelapan, metode penentuan sekolah akan ditentukan oleh kementerian yang bersangkutan atau penyelenggara. Jadi inilah informasi Bapak Ibu seputar 8 ya syarat yang harus dipenuhi untuk melamar pada seleksi P3K tahap 3. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon maklum. Terima kasih.